Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, masih berbagi tentang buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal, yang ditulis oleh Darren Acemoglu dan James A. Robinson. Pada video ini, saya ingin berbagi tentang bagian yang kedua, yang berjudul Teori-teori yang tidak terbukti. Pada bagian ini, penulis mengawali tulisannya dengan penjelasan tentang peta distribusi kemakmuran dunia. Penulis menyampaikan bahwa peta kesenjangan antar wilayah itu cenderung konsisten jika kita bandingkan antara kondisi saat ini dengan 50 tahun lalu, bahkan dengan 100 tahun lalu. Namun demikian, penulis menyampaikan bahwa meskipun pola perimbangan antara negara ini cenderung konsisten, tetapi bukan berarti pola tersebut tidak berubah. Ada dua alasan yang disampaikan. Pertama adalah, sebagian besar kesenjangan itu terjadi sejak akhir abad ke-18, yaitu setelah terjadinya revolusi industri. Kalaupun ada kesenjangan, pada saat itu kesenjangannya sangat kecil. Yang kedua, penulis menyampaikan bahwa banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, seperti apa yang terjadi di negara-negara Asia Timur. Tetapi banyak juga negara yang sempat mengalami pertumbuhan tetapi kemudian mengalami penurunan, seperti apa yang terjadi di Argentina dan Uni Soviet. Lalu kemudian bagaimana menjelaskan hal tersebut? Penulis kemudian menyampaikan bahwa saat ini itu terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan kenapa terjadi kesenjangan antar wilayah. Yang pertama adalah hipotesis geografi, yang kedua adalah hipotesis kebudayaan, dan yang ketiga adalah hipotesis kebodohan. Tetapi menurut penulis, ketiga teori ini tidak bisa menjelaskan kenapa kesenjangan antar wilayah terjadi. Mengapa? Hal inilah yang kemudian akan coba dijelaskan oleh penulis pada bagian kedua ini. Hipotesis pertama yang coba dijelaskan adalah hipotesis geografi. Asumsi utamanya adalah jurang pemisah antara negara kaya dan negara miskin di dunia ini tercipta karena ada perbedaan kondisi dan letak geografis. Daerah yang beriklim sedang itu lebih unggul jika dibandingkan dengan daerah yang beriklim tropis atau semi-tropis. Salah satu pakar pada kelompok ini adalah Montesquieu. Dia menyampaikan bahwa masyarakat yang hidup di iklim tropis itu cenderung pemalas dan enggan untuk belajar. Akibatnya kemudian mereka enggan untuk bekerja keras dan berinovasi. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka miskin. Montesquieu juga menyampaikan bahwa rakyat yang malas itu cenderung diperintah oleh penguasa yang zalim. Dan itu menunjukkan bahwa negara-negara yang ada di iklim tropis bukan hanya menjadi biang budaya malas, tetapi sekaligus menyebabkan keterpurukan ekonomi dan juga kediktatoran. Namun demikian, penulis menyampaikan bahwa hal ini tidak bisa menjelaskan kenapa kesenjangan terjadi. Bagaimana dengan negara-negara yang makmur tapi berada di wilayah tropis, seperti Singapura, Malaysia, dan Botswana? Lalu kemudian bagaimana menjelaskan kesenjangan yang terjadi di wilayah-wilayah yang secara geografis berdekatan, seperti Nogales yang ada di Amerika dan Meksiko, Korea Selatan dan Korea Utara, lalu kemudian Jerman Barat dan Jerman Timur? Penulis memberikan contoh lain. Ketika benua Amerika ditemukan oleh Columbus, daerah-daerah yang berada di Amerika Latin saat itu jauh lebih maju jika dibandingkan dengan yang ada di Amerika Utara. Kemunduran yang terjadi di Amerika Latin bukan karena perbedaan lokasi geografis, tapi karena adanya penjajahan. Begitu pula kondisi Asia dan Australia serta New Zealand pada saat itu. Pakar lain yang ada di kelompok ini adalah Jeffrey Sachs. Dia menyampaikan dua pendapat. Yang pertama tentang penyakit. Dia menyampaikan bahwa penyakit yang ada di daerah tropis, terutama malaria, itu memberi dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, dia menyampaikan bahwa daerah tropis itu tidak cocok untuk bercocok tanam. Namun demikian, penulis menyampaikan bahwa ini tidak bisa menjelaskan kenapa kesenjangan terjadi, karena bukan hanya penyakit yang menyebabkan kemiskinan. Pada umumnya, penyakit dipicu oleh kemiskinan dan ketidakmampuan, atau bahkan ketidakmauan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Penulis memberikan contoh bahwa di Inggris pada abad ke-19 itu banyak dilanda oleh wabah. Namun demikian, secara bertahap pemerintah Inggris mulai membangun sarana dan prasarana seperti sarana air bersih, pembuangan air limbah, yang kemudian itu meningkatkan status kesehatan masyarakat Inggris. Peningkatan kesehatan di Inggris ini adalah buah dari perubahan kondisi sosial politik. Ini pula yang terjadi di Nogales yang berada di wilayah Amerika Serikat. Pendapat lain pada kelompok ini menyampaikan bahwa negara-negara tropis miskin itu dikarenakan sistem pertanian yang tidak produktif. Hal ini dikarenakan lapisan tanah yang ada di negara tropis itu terlalu tipis, sehingga tidak mampu menyimpan gizi untuk tanaman, dan mudah digerus oleh erosi ketika terjadi hujan. Penulis menyampaikan bahwa ini tidak bisa menjelaskan kenapa kesenjangan terjadi. Mungkin ada benarnya, tetapi produktivitas pertanian itu tidak tergantung pada kualitas lahan garapan.
Penentu produktivitas adalah struktur kepemilikan lahan pertanian dan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani. Contoh yang diberikan adalah kemajuan pertanian yang terjadi di negara-negara sub-Sahara. Menurut penulis, kesenjangan terjadi karena distribusi teknologi dan produksi manufaktur yang tidak merata. Pendapat lainnya adalah apa yang disampaikan oleh Jared Diamond. Dia menyampaikan bahwa asal-usul kesenjangan ekonomi itu terjadi sejak fase awal zaman modern, sekitar 500 tahun yang lalu. Ini disebabkan oleh berbagai sifat serta karakteristik tumbuhan dan hewan yang akhirnya berdampak pada produktivitas pertanian. Dia menyampaikan bahwa daerah-daerah yang didominasi oleh budaya bertani pasti menunjukkan inovasi teknologi yang lebih pesat jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Penulis menyampaikan bahwa pendapat ini tidak bisa menjelaskan kenapa kesenjangan terjadi. Penulis menunjukkan bahwa Meksiko dan Peru yang mewarisi bangsa Aztec harusnya lebih makmur jika menggunakan pendapat ini. Tetapi kondisinya sekarang tidak demikian. Lalu bagaimana dengan Nogales? Dua wilayah yang saling berdekatan, punya budaya yang sama, lokasi geografis yang sama, tapi mempunyai kesenjangan yang berbeda. Menurut penulis, perbedaan tingkat kemakmuran berkaitan dengan distribusi teknologi modern yang tidak merata. Mengapa sebaran teknologi tersebut tidak merata? Itu pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab oleh teori ini. Hipotesis kedua adalah hipotesis kebudayaan. Pendapat utama yang diacu adalah apa yang disampaikan oleh Weber tentang etika Protestan. Menurut Weber, gerakan reformasi Protestan dan etos kerja kaum Kristen Protestan telah membuka jalan bagi kebangkitan masyarakat industri modern di Eropa Barat. Menurut penulis, pendapat ini ada benarnya jika norma sosial dan agama tersebut mempunyai pengaruh terhadap pembentukan kelembagaan sosial. Namun demikian, pada umumnya jawabannya adalah tidak, karena tidak bisa menjelaskan mengapa kesenjangan bisa terjadi. Penulis mempertanyakan bagaimana dengan Nogales dan Korea yang mempunyai kebudayaan yang sama, tetapi setelah terjadi pemecahan wilayah, kesenjangan terjadi di antara wilayah-wilayah ini. Lalu kemudian bagaimana dengan Belanda dan Inggris? Benar bahwa Belanda dan Inggris merupakan negara pertama yang meraih kesuksesan di zaman modern, dan mereka memang benar mayoritas Protestan. Tapi kemudian tidak lama setelah itu, Prancis dan Italia yang mayoritas beragama Katolik itu menyusul kemajuan Belanda dan Inggris. Lalu bagaimana dengan negara Timur Tengah? Mereka miskin bukan karena mereka Muslim, tetapi karena sistem pemerintahan yang banyak diwariskan dari para penjajah. Bangsa Timur Tengah dulu itu memimpin revolusi Neolitik, dan banyak kota-kota pertama yang bermunculan di Irak. Pendapat lainnya pada kelompok ini menyampaikan bahwa mungkin budaya yang krusial tidak terkait dengan agama, tetapi pada budaya bangsa tertentu seperti Inggris. Banyak asumsi yang menyatakan bahwa negara bekas jajahan Inggris itu jauh lebih makmur jika dibandingkan dengan negara lain. Penulis menyampaikan bahwa benar Amerika Serikat dan Kanada adalah bekas negara jajahan Inggris dan mereka makmur. Tetapi bukankah Sierra Leone dan Nigeria itu juga bekas negara jajahan Inggris? Tapi mengapa mereka miskin? Selanjutnya adalah tentang perbandingan antara orang Eropa dan non-Eropa. Orang Eropa dinilai jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan orang-orang non-Eropa karena ada pengaruh etos kerja, pandangan hidup, nilai-nilai Judaisme dan Kristen yang merupakan warisan budaya Romawi. Contoh yang disampaikan adalah kawasan Amerika Utara yang mayoritas ditinggali oleh orang Eropa itu menjadi kawasan yang paling makmur di bumi. Menurut penulis, hal ini tidak bisa menjelaskan kenapa kesenjangan terjadi, karena populasi penduduk keturunan Eropa yang tinggal di Argentina dan Uruguay itu melampaui total populasi keturunan Eropa yang ada di Kanada dan Amerika. Tetapi kenapa performa ekonomi kedua negara tersebut sangat memprihatinkan? Penulis juga memberikan contoh lain. Jepang dan Singapura sangat minim warga keturunan Eropa, tetapi kedua negara ini sangat makmur. Hipotesis ketiga yang coba dijelaskan oleh penulis adalah hipotesis kebodohan. Beberapa pendapat utama dalam hipotesis ini adalah: pertama, kesenjangan ada karena penguasa tidak tahu bagaimana cara memakmurkan bangsanya. Yang kedua, ada yang disebut sebagai teori kemakmuran pertama, yang berpendapat bahwa kondisi yang kondusif untuk mengalokasikan sumber daya adalah melalui sistem ekonomi pasar, yang dari perspektif ekonomi itu dapat menimbulkan kemakmuran bagi masyarakat. Jika kondisi ekonomi pasar ini tidak tercipta, maka muncullah apa yang disebut sebagai gagal pasar. Gagal pasar inilah yang menyebabkan sebuah negara menjadi miskin, karena para pemimpin tidak bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi gagal pasar ini. Menurut kelompok ahli yang berpendapat seperti ini, jika kemiskinan adalah akibat kebodohan, maka penguasa dan pengambil kebijakan yang cerdas harusnya dapat mengatasi keterpurukan. Kemakmuran dapat diciptakan dengan memberikan masukan yang tepat kepada para pengambil kebijakan. Pendapat tersebut kemudian memunculkan sebuah pertanyaan.
Mungkinkah negara-negara di Afrika lebih miskin karena pemimpinnya tidak tahu bagaimana cara mengelola sebuah negara? Sedangkan para pemimpin yang ada di Barat mempunyai banyak informasi, mempunyai penasehat yang sangat baik, sehingga dia bisa menciptakan negara yang makmur. Menurut penulis tidak demikian. Meskipun banyak contoh pemimpin yang mengambil keputusan karena adanya salah melakukan penafsiran, tetapi hipotesis ini tidak bisa diterapkan pada tataran makro. Hanya bisa diterapkan pada tataran yang sangat terbatas. Contoh yang diberikan adalah apa yang terjadi di Ghana pada awal kemerdekaan. Saat itu, bukan pemimpin mereka yang bodoh, karena mereka didukung oleh para penasihat ekonomi yang sangat handal. Bahkan salah satunya adalah pemenang hadiah Nobel. Tetapi Ghana bangkrut karena ada keinginan para pemimpin untuk memperoleh dukungan politik, bukan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Contoh kedua adalah perbedaan kemajuan antara Meksiko dan Amerika. Menurut penulis, perbedaan kemajuan bukan karena perbedaan kepandaian kedua pemimpin di negara tersebut. Yang membedakan adalah perbedaan tingkat kontrol kelembagaan terhadap para pemimpin politik, terhadap elit yang terjadi di kedua negara tersebut. Penulis menyampaikan bahwa jika ada negara yang akhirnya merombak pola-pola institusi yang memiskinkan rakyat, lalu kemudian berhasil bangkit dan menciptakan pertumbuhan ekonomi, itu bukan karena pemimpin mereka yang semula bodoh kemudian menjadi pintar. Bukan gitu. Atau bukan karena dia mendapatkan masukan yang tiba-tiba dari para penasehat ekonominya. Pada bagian akhir, penulis memberikan beberapa catatan penutup. Yang pertama adalah ketidakberesan pada sebuah negara itu tidak selalu disebabkan oleh kebodohan para pemimpin, tidak selalu disebabkan oleh latar belakang budaya dan lokasi geografis. Menurut penulis, negara-negara bisa miskin karena penguasa memang sengaja memilih arah kebijakan yang memicu kemiskinan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebijakan tersebut diambil, siapa yang merancang kebijakan itu, dan mengapa mereka mengambil pilihan itu. Dan ini adalah ranah politik. Demikian yang bisa saya sampaikan ringkasan dari bagian kedua, buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal. Kita ketemu lagi di bagian ketiga, proses terjadinya kemakmuran dan kemiskinan. Semoga bermanfaat.